Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipulo. Di video kali ini kita akan melanjutkan series Next.js App Router, di mana di video sebelumnya kita sudah berhasil melakukan setup Nextauth ya untuk melakukan autentikasi atau login. Nah sekarang kita akan coba untuk terhubung ke database, tapi bukan untuk sistem loginnya terlebih dahulu, melainkan untuk sistem registernya dulu ya. Nah gimana kalau kita coba sekarang untuk masuk ke dalam pages Auth register ya. Nah, di sini saya akan coba untuk melakukan handle ya terhadap setiap inputan yang ada di sini ya. Mungkin yang pertama yang akan saya lakukan adalah di bagian formnya. Jadi sini saya akan gunakan on submit. Ketika di submit, maka saya akan jalankan seperti ini, kemudian handle submit ya. Nah, di sini saya akan bikin sebuah function, itu const handle submit yang menerima parameter berupa atau event di sini. Kita gunakan any saja dulu sementara ya. Kemudian e.preventDefault. Nah, nanti akan saya handle setelah kita bikin API-nya ya. Jadi kita akan bikin API-nya dulu. Ini saya siapin dulu aja. Kemudian bagian submit ini, oke sudah betul ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Di sini kita butuh sebuah API ya untuk memasukkan data dari form ini ke dalam database. Nah, jadi di dalam out-nya mungkin saya akan coba bikin sebuah folder lagi, yaitu adalah register ya. Register, terus di dalamnya saya akan bikin route.ts. Nah, di sini saya akan coba import, kemudian next request, terus next response ya, from next/server. Di sini saya tinggal export asynchronous function berupa post. Lalu di sini request, next request. Lalu saya akan bikin di sini construct sama dengan await request.json ya. Nah, seperti ini aja dulu. Kemudian kita akan coba untuk siapkan sebuah service supaya dia bisa terhubung sekarang dengan database-nya ya. Service-nya di mana? Kita bikin di dalam folder lib Firebase service ya, kita udah punya. Di sini saya akan coba export asynchronous function, yaitu adalah register ya. Oke, kemudian dia menerima sebuah parameter berupa data dan juga callback ya nantinya. Callback ini dia function. Kalau si user data ini nanti kita akan coba masukkan full name, email, dan password ya. Oke, seperti ini. Lalu saya akan pertama ya ngecek dulu. Kita query dulu ke dalam database ya. Ngecek dulu di database ini udah ada usernya atau belum gitu ya. Kalau udah ada jangan register lagi gitu. Kalau misalkan belum ada email ya, biasanya email yang diceknya itu baru kita akan masukkan dia ke dalam database gitu. Ini query jangan lupa diimport dari Firebase Firestore ya. Ingat importnya dari Firebase Firestore ya, karena banyak nih query itu di dalam library Firebase ya. Sini collectionnya itu Firestore, kemudian user ya. Oke, kemudian di sini where, kita gunakan where juga import dari Firebase Firestore, where email itu sama dengan ya, ini gunakan koma untuk memisahkannya, data.email ya. Jadi kalau ada user dengan data yang sama, saya nggak mau gitu ya untuk masukkan dia lagi ke dalam database. Nah, di sini saya tinggal const snapshot sama dengan await get docs ya. Di get documents query.
Kemudian di sini const data sama dengan snapshot.docs.map. Kita coba mapping. Di sini id doc.id dan juga doc.data. Oke, ini duplicate ya. Duplicate dengan yang bagian atas. Mungkin ini saya coba buat kayak gini aja, user ya. Harusnya gunakan kurung seperti ini. Nah, baru dia nggak error ya. Lalu di sini saya akan ngecek if users.length ya, karena dia bentuknya array, nanti balikan dari database-nya, maka kita gunakan user.length lebih dari 0 ya. Kalau ada user yang ada di dalam database dengan email yang sama ketika kita register, maka saya akan callback langsung ya. Callback berupa status di sini false gitu ya. Kemudian message email already exists. Nah, seperti ini. Else, nah di sini yang akan saya tambahkan mungkin yang pertama adalah data.role, itu saya akan set dia ke member. Nah di sini role mungkin saya akan berikan opsional ya, string. Seperti ini. Jadi secara default kita berikannya member, bukan admin ya. Tapi kalau mau di-include-kan nanti role-nya admin, bisa aja ya. Jadi secara default dia role-nya member, atau mau di set admin dulu juga boleh ya. Kita set admin misalnya. Kemudian yang kedua adalah saya ingin mengubah passwordnya ya. Kalau kita langsung masukkan password, misalkan 123456788, tidak di-hashing dulu ya. Saya sebagai pengelola database nantinya tahu password setiap user gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya tidak boleh juga gitu ya terjadi. Nah, di sini makanya perlu dilakukan yang namanya metode hashing. Untuk menghashing sebuah password, biasanya saya akan coba install sebuah library namanya bcrypt ya. Kita install npm bcrypt. Oke, sudah terinstall, kita npm run dev lagi. Di sini ya, setelah role admin saya akan tambahkan data.password. Jadi kita akan coba untuk override ya datanya. Di sini dengan await bcrypt. Ya, ini jangan lupa import untuk bcrypt-nya ya. Jadi di sini mungkin perlu kita import bcrypt from bcrypt. Nah, oke, ini ternyata perlu npm install lagi untuk TypeScript ya. Kita coba aja. Ini bisa dikopikan ya. Atau mau teman-teman ketik manual juga boleh ya. Yang perlu diinstal adalah types-nya ya, untuk TypeScript. Tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, kita npm run dev lagi. Ini harusnya aman sekarang. Oke, bisa ya. Ini await bcrypt.hash. Ya, ini belum tamat. Data.password. Di sini 10 untuk salt round-nya ya. Ini bebas aja sebetulnya salt round-nya. Saya akan coba gunakan 10 aja ya. Kemudian di sini saya akan await ya, add document. Nah, ini jangan lupa diimport dari Firestore. Add document kemana? Ke collection. Ya, di sininya itu Firestore. Collection mana? Collection users ya. Kemudian datanya yang mana? Yaitu data gitu ya, untuk memasukkan dia ke dalam database. Lalu then di sini kita akan gunakan callback ya. Kalau sudah berhasil datanya masuk, status true, message mungkin di sini sukses ya, atau juga mau tambahkan register sukses gitu. Oke, ini kalau tidak terjadi error. Kalau terjadi error, saya akan coba catch ya, error. Di sini saya akan callback message-nya false statusnya ya. Di sini message-nya error.message. Oke ya. Kurang lebih seperti ini untuk fungsi dari registernya ya. Kita akan coba sekarang panggil di dalam API-nya ya. Masuk lagi ke register routes.
Oke, gimana kalau kita coba untuk console.log rec dulu ya. Console.log request. Dan saya akan return. Nah, ini saya ambil dulu aja lah. Saya kopikan ke dalam sini. Oke ya, jadi saya akan return next response JSON status 200 message success ya. Ini sementara saja ya. Kita akan coba untuk masuk ke register. Register. Oke, ini ada sedikit kesalahan. Event handler cannot be passed to client component. If you need interactivity, consider converting part of this to client component. Oke, kita coba untuk convert untuk page registernya menjadi client component ya. Oke, use client. Ya, selesai ya. Errornya hanya di situ saja sebetulnya. Oke, kita akan coba untuk full name gunakan Afif Saipulloh misalnya. Your email di sini saya akan gunakan Afif Saipulloh @gmail.com misalnya. Kemudian passwordnya 123456778. Saya sign up sekarang. Ya, saya klik. Saya coba buka di register. Oh, ini sebentar kita cek dulu. Oke, ini belum kita touch ya. Kita fetch harusnya. Fetch ke /api/register. Ya, di sini method berupa itu post. Lalu ada body mungkin yang kita kirimkan berupa JSON stringify yang di dalamnya ada full name, email, dan password yang masing-masing diambil dari inputannya ya. Di sini gunakan e.target. Nama inputannya apa ya? Value ya. Biasanya nama itu ya di sini ya, ada name. Nah, ya. Oke, kita coba sekarang klik lagi. Oke, kita cek di bagian register ya. Kita fokus di sini. Saya klik. Atau kita coba konsol di sini ya supaya kelihatan. Kalau saya klik, nah ini 404 ternyata ya. Not found. Kenapa not found? Kita lihat, oh harusnya ada out-nya ya. Balik lagi. /api/out/register. Oke, saya sign up. Nah, ini sudah ada. Kita lihat payload-nya. Ya, payload-nya email, full name, dan password. Oke, preview-nya sukses. Di dalam API-nya kita cek. Tadi kita sudah konsol. Nah, rec-nya sudah ternyata ya itu berupa full name, email, dan password. Jadi ini sudah ngambil dari rec body. Oke, kita tinggal sekarang untuk memasukkan datanya ke dalam database. Caranya ya gampang aja sebetulnya ya. Tinggal kita gunakan await di sini. Await yaitu register. Nah, registernya diambil dari library Firebase Service ya. Dia butuh apa aja? Dia butuh request ya berupa data dan ada callback. Nah, callback-nya ini berupa function ya. Kemudian di sini kita bisa langsung destructuring ya. Dia akan mengirimkan status dan message ya. Mau ditulis juga res misalnya, itu boleh juga ya. Di sini res. Terus dia akan menerima status berupa boolean dan juga message ya. Message-nya berupa string. Nah, seperti ini. Kemudian di sini if status ya. Jadi kalau status true ya atau ini memang paling pas di destructuring lah biar cepat ya. Status dan juga message. Nah, di sini saya tinggal tulis status. If status tinggal saya res atau kita kirimkan yang ini aja. Tapi statusnya kita ambil dari status juga, message-nya kita ambil dari message juga gitu ya. Nah, kalau misalkan statusnya true, maka responnya seperti ini. Nah, ini status 200 ya. Perlu ditambahkan juga. Kemudian di sini else
Baru di sini statusnya bukan 200, tapi statusnya itu adalah 400. Ya. Oke, kita coba sekarang ya, sambil membuka bagian Firebase-nya ya, Firebase konsol-nya. Oke, kita coba buka project kita. Buka di bagian Firestore Database ya. Untuk fungsinya kurang lebih sudah selesai. Kita coba untuk buka konsol di sini ya sambil kita lihat networknya. Kalau misalkan ada error, kita sign up. Oke, kita lihat register. Nah, ini ada error 500 ternyata. Kalau kita lihat di dalam terminalnya katanya no response is returned from root handler. Berarti ini nggak bisa pakai cara callback ya. Ini perlu kita perbaiki sedikit di bagian registernya ya. Ini sebetulnya datanya masuk ke dalam database ya. Kalau kita coba refresh. Nah, datanya ada, tapi callback-nya yang salah ya. Kita coba ke service dulu ya. Masuk ke service. Nah, callback ini mungkin saya akan hapus aja ya. Jadi, saya nggak butuh callback. Kemudian yang ini saya akan ubah. Jadi langsung return aja. Nah, seperti ini. Return, ya, hilangkan kurungnya tadi ya untuk callback-nya. Terus yang ini mungkin saya akan gunakan try catch saja ya. Jadi try catch. Ya, di sini ini saya akan coba masukkan, saya cut. Oke, kemudian yang callback ini saya akan coba ambil. Tapi saya hapus untuk kurung dan callback-nya. Terus saya tinggal return ya, return seperti ini. Dan yang ini juga sama. Mungkin ini saya coba cut ininya aja ya, biar nanti saya hapus dari then ini, saya hapus sampai catch-nya. Saya nggak butuh lagi, di sini tinggal saya masukkan aja. Return, status false, di sini message-nya register failed ya. Oke, ini kalau misalkan ada error. Kita balik lagi ke register, ini nggak bisa kayak gini, berarti ngeceknya ini saya akan coba ambil dulu aja untuk yang satu ini, saya cut. Sisanya saya hapus. Oke, kemudian saya tinggal cons. Di sini berarti result ya, atau res sama dengan await register rec. Kemudian saya tinggal return next response. Di sini statusnya res.status dan juga message-nya ya. Di sini res.message. Mungkin saya tambahkan juga ya di sini harusnya dari res ya. Ini biar nggak terlalu banyak ya. Jadi res dot status code ya. Nah, ini kita coba balik lagi dulu sedikit ya ke bagian service. Saya tambahkan di sini ya. Status code. Code, kalau yang ini 200 berarti ini saya kopikan. Yang ini 400 ya karena failed. Yang ini juga sama ya, saya tambahkan 400. Oke, balik lagi ke register. Oke, ini harusnya sudah aman ya. Kita coba sekarang, mungkin ini saya hapus dulu ya untuk collection usernya. Sekarang saya delete. Terus saya coba ya. Ini saya akan filter by page XHR biar nggak terlalu pusing ya buat ngeceknya. Terus saya tinggal sign up sekarang ya. Oke, nah ini sudah berhasil nih, 200 ya. Dan kita lihat status true, message register success. Nah, kalau seperti ini berarti harusnya kita bisa ambil sekarang di halaman registernya. Ya, untuk fetch-nya di sini cons result sama dengan fetch ya. Di sini tinggal saya coba untuk console.log res misalnya ya. Nah, ini kalau saya coba sekarang sign up, harusnya nggak 200, harusnya 400. Nah, gagal. Kenapa? Karena datanya itu sudah ada di database ya. Tadi kan emailnya sudah terdaftar.
yang Apip Saifullah ini sudah ada di database. Jadinya nggak bisa gitu ya untuk register. Oke, kemudian kita coba sekarang lihat trace-nya dia berupa promise. Nah, di sini berarti kita bisa gunakan await ya. Nah, ini juga sama. Berarti kita gunakan asynchronous ya. Kita coba sekali lagi supaya tidak dia bentuknya promise. Kita ngecek aja ini ya. Nah, sudah ada responnya ya. Di sini tinggal kita ambil respon dot status. Kita cek lagi. Nah, ya, sudah ada 400. Ini mungkin saya akan coba handle sedikit if. Berarti di sini res dot status sama dengan 200. Saya akan dot target dot reset ya. Jadi saya kosongkan lagi formnya. Baru setelah itu saya akan coba push ya. Pushnya kemana? Kita push ke /login. Push ini punyanya router ya. Jadi kita coba cons sini push ya, destructuring langsung sama dengan use router dari next navigation ya, bukan dari next router. Ingat di sininya next navigation. Di sini else kalau tidak berhasil misalkan console.log respon ya. Oke, nanti kita akan handle belakangan biar validasinya jalan ya. Oke, kita coba sekarang Apip Saifullah. Kemudian emailnya sama ya, 123456778. Saya coba di sini. Nah, ini kan failed ya. Nah, muncul res ya seperti ini. Nah, misalkan di sini cons, kemudian error ya, kemudian set error sama dengan use state. Jangan lupa import. Di sini kosongkan saja. Misalkan di sini set error ya, set error. Misalkan di sini email already exists gitu. Nah, ini kita set error aja kayak gini. Terus mungkin saya tambahkan satu lagi ya. Itu adalah cons is loading. Set is loading. Jadi ini untuk batasin supaya user nggak terus-terusan ngeklik tombol submit ya. Oke, ini set error sudah. Di sini yang akan saya lakukan setelah event prevent default ini adalah set error, kita kosongkan dan kita bikin loadingnya jadi true ya. Oke, ini salah, harusnya ini false ya. Oke, dan di sini kita set loading ya jadi false. Di sini pun sama, set is loading false. Oke ya, kita akan coba ceknya di bagian atas saja. Nah, di sini misalnya ya. Kita akan coba pakai div. Kita tes dulu. Oh, dia ke situ ternyata ya. Oke, ini harusnya berarti flex call. Nah, ya, di sini mungkin saya akan tambahkan class name. Misalkan di sini text red 600 ya. Saya coba save. Nah, ini sudah berubah font bold. Oke ya. Mungkin saya tambahkan margin ya, MB5. Supaya ada jarak sedikit atau MB3 cukup lah. Oke, yang ini saya ubah jadi error. Kemudian saya ini akan cek kalau error ya, dan nah seperti ini ya. Error tidak sama dengan ya, tidak sama dengan kosong lebih tepatnya. Oke ya, seperti ini. Kita lihat sekarang kalau saya isi ya, dengan data yang sama karena sudah ada di database misalnya 123456778 sign up. Nah, email already exists katanya ya. Ini saya tutup aja. Tapi kalau saya ubah jadi Apip Saifullah 1 misalnya ya di sini. Apip Saifullah 1. Sekarang saya sign up. Nah, berhasil dan dia di redirect ke login ya.
Kalau kita cek di dalam Firebase juga sudah ada harusnya datanya ya. Nah, ada apipsaipulo dan juga apipsaipulo1@gmail.com. Mungkin itu ya untuk fitur register. Nah, di next video kita akan coba untuk mengambil ya data usernya dari database ya untuk sistem loginnya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.